Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung cek di shot aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang menggunakan taktik Grand Lotus Core Flame untuk menguapkan dunia air hitam milik Yao Sheng, Lin Xuya lalu berkata dalam hatinya, "Hahaha, taktik Xiaoyan benar-benar luar biasa. Kemungkinan Yao Sheng akan kehilangan efek dari dunia air hitamnya." Han Yue pun ikut berkata, dia adalah satu-satunya yang bisa menggunakan teknik ini. Dunia air hitam itu adalah pembukuan Doki Yao Sheng dan beberapa cairan racun khusus. Nyala api biasanya akan kesulitan menghadapinya, ucap Han Yue. Lalu Lin Xuya berkata kembali, api itu akan sangat merepotkan, ucap Lin Xuya. Sepertinya Yao Sheng akan dalam masalah, ucap Lin Xuya. Saat ini efek dunia air hitam Yao Sheng pun lenyap oleh api hijau Xiaoyan. Yao Sheng pun lalu berkata, bahkan tanpa dunia air hitam pun aku akan mengalahkanmu cepat atau lambat. Saya tidak percaya bahwa teknik rahasiamu akan bisa bertahan lama, ucap Yao Sheng kepada Xiaoyan. Teknikku cukup untuk menghabisimu, ucap Xiaoyan. Yao Sheng dan Xiaoyan pun beradu teknik. Serangan mereka pun beradu satu sama lainnya. Akibat serangan dari Yao Sheng membuat senjata Xiaoyan terlepas dari genggamannya. Melihat itu, Yao Sheng pun tertawa gembira seakan kemenangan sudah di depan mata. Duri terendam imajiner, teriak Yao Sheng. Sesaat setelah itu, udara hitam tampak seperti ular berbisa melesat ke arah Xiaoyan. Seketika Xiaoyan pun mengeluarkan armor api hijau dari tubuhnya. Saat keduanya beradu, menimbulkan suara keras dan ledakan. Auman penghancur, teriak Xiaoyan. Gelombang suara seperti zat melingkar menyebar seperti kilat. Yao Sheng merasa pusing dan sedikit tumbang karena serangan Xiaoyan. Ledakan oktan, teriak Xiaoyan lagi. Yao Sheng sudah kehilangan kesempatan untuk menghindar karena jaraknya terlalu dekat. Yao Sheng telah kalah, ucap Liu Qing dan Lin Xuya secara bersamaan. Yao Sheng keluar dari arena setelah terkena pukulan Xiaoyan yang berurutan. Kamu telah kalah, Yao Sheng, ucap Xiaoyan. Xiaoyan memenangkan pertandingan ini, ucap penetua Su. Seketika seluruh penonton di arena bertepuk tangan dengan keras. Xiaoyan, kamu benar-benar kuat sekarang, ucap mereka. Sungguh tidak terduga bahwa Xiaoyan memiliki teknik terbang Do yang langka seperti ini, ucap Hujia. Hahaha, Xiaoyan selamat. Dengan mengalahkan Yao Sheng sekarang kamu sudah masuk ke 10 besar, ucap Lin Xuya. Saya hanya beruntung jika saya tidak tahu cara mengatasi dunia air hitam, kemungkinan saya tidak akan menang, ucap Xiaoyan. Lin Xuya lalu berkata kembali, kamu memiliki teknik playing do, jadi dunia air hitam tidak berdampak banyak kepadamu. Namun sekarang setelah kamu mengalahkan Yao Sheng, kamu telah mengurangi kekuatan kelompok Liu Qing. Sekarang mungkin tidak akan ada lagi orang yang akan memandang rendah dirimu, ucap Lin Xuya. Saya hanya ingin masuk 10 besar, tidak terlalu penting bagi saya apakah itu yang pertama ataupun yang ke-10 dalam 10 besar, ucap Xiaoyan. Lin Xuya mencoba mengganti topik perbincangan. Hahaha, kita akan melakukan perjalanan kembali ke pegunungan dalam setelah kompetisi besar. Jika kamu mau, kamu bisa ikut dengan kami, ucap Lin Xuya. Kita akan melihat nanti, saya pikir kekuatan binatang di sana sedikit menakutkan. Sepertinya tidak akan mudah untuk berhasil, ucap Xiaoyan. Kita hanya bisa mencobanya, ucap Lin Xuya. Nah, Lin Xuya di sini ngebahas tentang Snow Demon Eve yang dulu Xiaoyan suruh mereka pergi, lalu Xiaoyan mengambil susu murninya itu. Nah, itu ya. Oke, yuk lanjut. Xiaoyan menyaksikan Lin Yan beraksi dalam pertarungan berikutnya. Dalam pertandingan ini, lawannya hanyalah seorang yang berada di peringkat 19. Dengan demikian, Lin Yan tidak menghabiskan banyak kekuatannya dan berhasil membuat lawannya mengakui kekalahannya dengan mudah. Setelah itu, pertandingan berikutnya adalah Liu Qing melawan seseorang yang berada di peringkat ke-11 yang kekuatannya telah mencapai kelas bintang 8 Dowling. Liu Qing pun menang dengan mudah.
Liu Qing ini tampaknya sudah setara dengan kelas Do Hwang. Meskipun dia masih tidak dapat dibandingkan dengan Do Hwang sejati, namun dia jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Dowling biasa, ucap Sun Er. Selain itu sepertinya Lin Xuya juga memiliki kekuatan yang sama, ucap Sun Er. Mereka memang dua orang yang sangat kuat di akademi dalam ini. Kemungkinan tidak ada orang selain Xian yang bisa membuat mereka kewalahan, ucap Xiaoyan. Bisakah Sun Er menandingi mereka? Ucap Xiaoyan lagi. Sun Er lalu menjawab, kakak Xiaoyan sedang bercanda. Xiaoyan lalu berkata, sejak dulu aku tahu bakatmu sangat hebat. Meskipun saya jarang melihatmu bertarung, aku masih bisa merasakan bahwa kekuatanmu saat ini jauh melebihi dari aku. Aku berharap kamu tidak akan menahan diri karena saya. Dengan begitu aku akan menjadi saya dan saya akan menjadi aku, anjing. Tadi ini yang nulis skrip udah aku saya gimana sih? Oke, ulang. Xiaoyan lalu berkata, sejak lama aku tahu bahwa bakatmu sangat hebat. Meskipun aku jarang melihat kamu bertarung, aku masih bisa merasakan bahwa kekuatanmu saat ini jauh melebihi dari aku. Aku berharap kamu tidak menahan diri karena aku. Dengan begitu aku akan memiliki motivasi untuk mengejarmu. Dan satu lagi, aku suka dengan caramu memperlakukan aku, ucap Xiaoyan. Sun Er lalu berkata kembali, kakak Xiaoyan suka akan caraku memperlakukan kakak Xiaoyan. Setelah kompetisi selesai, aku akan memperlakukan kakak Xiaoyan dengan lebih sangat spesial, ucap Sun Er. Tidak lama setelah Liu Qing meninggalkan arena, tiba-tiba giliran Lin Xuya yang bertarung di arena. Penampilan Lin Xuya adalah salah satu yang paling ditunggu-tunggu di kompetisi hari ini. Lawan Lin Xuya adalah seorang yang berada di peringkat ke-13. Dan terjadi lagi, Lin Xuya pun menang dengan sangat mudah. Hehehe, Liu Qing memiliki dua ultimate, satu cakar, satu tombak. Lin Xuya sepertinya memiliki kekuatan yang setara, ucap Lin Yan. Lin Xuya telah berlatih semacam teknik Do yang aneh. Press string snake hand. Hal ini seperti apa yang Anda lihat? Dia mampu menggunakan teknik Do ini untuk sepenuhnya menekan semua serangan dari dalam arena yang sangat kecil. Seseorang dengan kekuatan yang lebih lemah pada dasarnya akan dipermainkan olehnya sampai serangan mereka bergerak sesuai keinginannya, ucap Lin Yan. Lin Yan lalu berkata, aku seharusnya tidak terkejut. Kedua orang ini berasal dari kelompok siswa tertua di akademi dalam. Tidak heran jika mereka memiliki prestasi seperti itu. Dan kamu sendiri baru saja memasuki akademi dalam kurang dari setengah tahun yang lalu. Namun kamu sudah memiliki kekuatan untuk masuk ke 10 besar. Kamu adalah monster yang paling hebat. Saya pikir jika kamu diberi waktu yang cukup, bahkan mungkin Jian sekalipun akan tidak sanggup melawanmu, ucap Lin Yan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan lalu tertawa dan dia berkata, hahaha, lupakan saja tentang bagaimana caranya aku bisa merebut posisi Jian. Bahkan aku pasti tidak akan sanggup menerima pukulan darinya, ucap Xiaoyan. Lin Yan lalu berkata kembali, kamu bisa merasakan betapa Liu Qing dan Lin Yan memandangmu dengan serius. Saya pikir mereka sangat terkejut dengan pencapaianmu di usia muda seperti ini. Xiaoyan tersenyum dan berkata, aku tidak akan lama tinggal di tempat ini. Akademi dalam hanyalah perhentian sementara. Lin Yan lalu berkata kembali, apakah karena masalah klanmu itu? Hehehe, saya juga mendapatkan beberapa informasi tentangmu dari beberapa sesepuh, ucap Lin Yan. Tantang sekte dengan dozong elit sendirian dan berhasil pergi dengan selamat. Setelah itu saya benar-benar tidak tahu bagaimana caranya kamu bisa berhasil melakukannya, ucap Lin Yan. Xiaoyan tersenyum, tetapi dia tidak ingin mengatakan apapun tentang topik ini. Ayo pergi, tidak banyak yang bisa dilihat dalam pertempuran kali ini, ucap Lin Yan. Sekarang mari kita tunggu pertarungan 10 besar besok. Mudah-mudahan aku tidak bertemu lawan yang akan membuatku terlalu pusing besok, ucap Xiaoyan. Singkat cerita, Xiaoyan sedang duduk bersila di tempat tidurnya di dalam kamarnya. Kakak Xiaoyan, apakah kamu tidur? Ucap Sun Er. Masuk, ucap Xiaoyan. Ada apa Sun Er? Sun Er mengeluarkan gulungan berwarna hitam dan dia memberikannya kepada Xiaoyan. Setelah itu dia berbalik untuk pergi.
Namun tangan dan mata Xiaoyan bergerak cepat saat dia meraih pergelangan tangan Sun Er. Xiaoyan menarik Sun Er ke pelukannya. "Jangan berisik Sun Er." Waduh. "Hei Sun Er, kamu datang ke kamarku di tengah malam. Katakan dengan jujur apa motifmu?" Gua kayak gak mau ya baca ini skrip. "Kakak Xiaoyan, kamu harus menjaga barang ini dengan baik," ucap Sun Er. Tiba-tiba Xiaoyan mencium Sun Er. Aduh tuh kan, gue udah feeling. "Kakak Xiaoyan, jangan nakal." Nakal gak tuh? Jangan traveling otaknya. Oi. Xiaoyan tertawa saat melihat Sun Er dan pasti ini dan akhirnya Xiaoyan pun menghentikan tindakannya itu. Wah, gagal. Gagal. Mungkin Xiaoyan lagi pangseng ya di situ, pangseng sekali ya. Oke, tapi gagal. Oke, siap yuk lanjut. Xiaoyan lalu melihat benda yang diberikan oleh Sun Er. "Apa ini?" ucap Xiaoyan. "Sebuah gulungan berisi teknik Dou, namun seseorang itu harus berada di kelas Dou Wang sebelum dapat membukanya," ucap Sun Er. Xiaoyan lalu bertanya, "Kelas apa teknik Dou ini? Apakah kakak Xiaoyan tidak mau menerimanya?" ucap Sun Er. "Benda ini terlalu berharga," ucap Xiaoyan. "Sejak kita masih kecil, kakak Xiaoyan tidak pernah menerima apapun dari Sun Er," ucap Sun Er. Baiklah, aku akan menerimanya," ucap Xiaoyan. "Ingat, kamu harus menunggu sampai kamu masuk kelas doang sebelum kamu bisa membukanya dan mempraktekannya. Kalau tidak, itu malah akan merugikanmu," ucap Sun Er sambil mengingatkannya lagi. "Ya," jawab Xiaoyan sambil mengangguk. "Selain itu, kakak Xiaoyan, kamu pasti harus mengingat kata-kata saya tentang kristal Gyoktuze. Jika tidak, kamu akan mendapatkan masalah yang sangat besar," ucap Sun Er. Sun Er lalu berkata kembali, "Kalau begitu Sun Er akan kembali ke kamar dulu. Kakak Xiaoyan, selamat beristirahat, masih ada pertarungan besok," ucap Sun Er. Sun Er pun keluar dari kamar Xiaoyan. Lalu Xiaoyan bertanya dalam hatinya, "Guru, dapatkah Anda bisa melihat teknik apa yang ada dalam gulungan ini?" Yellow lalu menjawab, "Tidak, ada segel khusus di atas gulungan itu. Seseorang harus membukanya dengan paksa. Jika tidak ada yang akan tahu apa teknik Dou di dalamnya." Sementara itu di tempat yang berbeda, "Nyonya muda, apakah Anda telah memberikan benda itu kepada Tuan Muda Xiaoyan?" ucap Ling Ying. "Ya, aku memberikannya karena kakak Xiaoyan lebih pantas mendapatkannya daripada aku," ucap Sun Er. "Ling tua, jangan biarkan orang lain tahu tentang masalah ini. Bahkan ayah pun tidak boleh tahu," ucap Sun Er lagi. Ling Ying lalu menjawab, "Baik Nyonya muda," ucap Ling Ying. Singkat cerita, hari ini adalah hari di mana 10 besar kompetisi besar peringkat kuat akan dimulai. Jian yang muncul dengan pakaian compang-camping dan lusuh membuat Xiaoyan penasaran. "Apa yang terjadi denganmu?" ucap Xiaoyan. "Lalu apa yang terjadi sebenarnya kepada Jian? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu buat kalian. Dan bagi yang suka konten gue silahkan like, subscribe dan apalah terserah kalian. Oke, terima kasih banyak dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum, dadah, kalian luar biasa.